Hiruk pikuk gaya hidup perkotaan menuntut kepraktisan, tidak terkecuali dalam urusan makanan. Di tengah kebutuhan sajian cepat namun tetap bernutrisi, inovasi pun bermunculan. Salah satunya makanan beku siap saji. Lalu bagaimana serunya menjadi seorang pengusaha di balik menu praktis ini dan apa saja tips agar hidangan beku tetap lezat saat disantap? Rian Fernando punya informasinya untuk Anda. Setelah seharian beraktivitas, keinginan untuk menyantap makanan lezat tanpa harus repot memasak tentu jadi dambaan banyak orang. Apalagi kalau menunya beragam, mulai dari tumis sapi yang kaya rasa, ayam dengan aneka bumbu khas, cumi balado, nasi goreng, sapu tahu yang lembut, hingga pilihan sayur mayur yang menyehatkan. Di ibu kota, di mana tempo hidup bergerak cepat, keberadaan pengusaha frozen food yang menjamur membuat sajian siap masak kini mudah ditemui. Kali ini saya akan belajar menjadi seorang juru masak makanannya. Setelah itu akan di frozen tapi tetap bisa segar, fresh, dan umami tentunya. Nah ini nih, segar begini, dimasak, di frozen, segar lagi. Pemilihan bahan baku adalah fondasi utama dalam membangun bisnis makanan beku siap saji. Jika sejak awal bahan yang dipilih tidak segar, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas akhir makanan. Baik dari segi rasa, tekstur, hingga kandungan nutrisi. Mas Heru ini dicek apanya Mas Heru? Biasanya tanggal kadaluarsanya, terus kualitas tahunya, kualitas tahunya. Pagi ini Aroma Khas mulai memenuhi dapur produksi di Kembangan, Jakarta Barat, milik pengusaha yang telah 5 tahun berkarya di industri makanan beku. Kembali ke dapur, ini bikin menu apa nih Pak? Sapi ala Jepang. Sapi ala Jepang, wah enak nih. Gimana caranya? Nah ini dulu paling gampang sebenarnya satu porsi. Pertama kita buka daging slice-nya, keluarin dari kemasan. Oh, udah di defrost ini? Udah, posisi udah cair. Posisi udah cair. Nah, ini daging apa nih Pak? Ini daging short plate namanya. Apa itu? Short plate itu bagian perut sapi. Beberapa menu sedang dalam proses persiapan. Salah satu yang paling menggugah selera adalah sapi ala Jepang, primadona yang selalu dinanti pelanggan. Dan ini adalah ciri-ciri daging sapi yang masih segar. Ya warnanya pastiin masih merah ya, jangan sampai udah hitam, udah gitu pastinya dari aromanya sih. Iya, Masih bau daging. Iya, masih bau daging. Iya. Satu persatu potongan daging dipisahkan. Agak kecil, namun penting agar tidak menggumpal saat dimasak. Kemudian siapkan aneka aromatik. Bawang bombay ini sebenarnya fungsinya bisa untuk menghaluskan makanan dia ya, memaniskan juga. Proses memasak dimulai dengan cepat dan efisien. Tujuannya adalah menghindari tekstur daging yang terlalu matang atau kurang matang. Masak hingga daging setengah matang. Kenapa bawang putihnya belakangan Pak? Nah, jadi kalau untuk masakan Japanese itu bawang putihnya itu kita pengennya harum. Beda sama Chinese food yang misalnya bawang putihnya pengennya sampai matang, sampai gosong. Jadi ini kita pengennya manis dapat rasanya. Sekejap aroma gurih mulai menyeruak dari wajan panas. Nyam. Kalau terakhir bawang bombay, ya supaya nggak overcook dan masih ada crunchy. Masih ada crunchy. Oh, iya. Jika daging hampir matang sempurna, aneka bumbu yang telah dipersiapkan sebelumnya mulai dimasukkan. Ini kunci rasa gurih manis yang jadi ciri khas menu andalan ini. Berarti ini bisa pakai kecap asin biasa yang rumahan dong? Yang Indonesia? Atau nggak bisa atau gimana sebenarnya Pak? Nggak bisa Pak. Kalau untuk makanan Japanese ini harus kita pakai Japanese soy sauce. Kita bikin jadi ke yakiniku sauce, manis dan gurih. Dan warna karamelisasi dan aroma yang semakin menggoda menandakan sapi ala Jepang sudah matang. Matang, selesai. Tapi perjalanan jauh dari kata selesai karena nggak buku-buku ini ya. Sebelum dikemas, pastikan rasa sudah lezat sempurna. Oh iya, gimana? Suka nggak? Ada manisnya, dan yang saya suka adalah bener kata si bapaknya ada crunchy-crunchy-nya di bawahnya ya. Sambil menunggu sapi ala Jepang mencapai suhu yang tepat untuk dikemas, kita tidak membuang waktu. Langsung ke menu kedua, brokoli tofu dengan sentuhan daging sapi giling yang gurih dan nikmat. Untuk brokoli, perhatian khusus diberikan pada batangnya.
Bagian yang berwarna putih dan cenderung keras dipisahkan, menyisakan kuntum hijau segar yang siap diolah. Ya, tahu mixnya sama bapaknya. Kalau dia yang warnanya putih ini pahit. Ya, baru. Kalau yang hijaunya, nanti kita coba. Cuci brokoli dengan air mengalir, lalu rendam sebentar dalam air garam. Ini kenapa harus direndam sama air garam gini sih, Pak? Ya kulitnya itu keluar dari dalam. Ya dan juga dia biar lebih mati. Sebelum ditumis, lakukan proses blanching dengan merebus brokoli dalam air mendidih. Ini akan mempertahankan tekstur renyah dan warna hijau yang cerah. Ini kenapa sebentar doang? Bentar. Karena dia nanti ditumis lagi. Ya, sebentar aja. Sebentar aja ya. 10 sampai 20 detik. Mbak, gimana? Di mana isinya? Di sini? Ya. Sebelum bertemu dengan panasnya wajan, setiap potongan brokoli diperiksa sekali lagi untuk memastikan tidak ada ulat. Satu-satu? Iya. Lumayan ya. Sehari bisa berapa banyak kita pakai brokoli? Siapkan juga bumbu aromatik lainnya. Bahan-bahannya kayak cabai, bawang putih, Dia absen. Ya Allah. daging giling. Oh, daging belum. Ya ampun. Ya, jadi kalau masak nggak ada yang ketinggalan. Tinggal aja di absen dulu satu-satu. Eits, tapi sebelum api kembali menyala, ada standar yang tidak boleh dilanggar. Wajan harus selalu dicuci bersih sebelum memulai sesi memasak yang baru. Nah, bukan sama aja, Pak. Beda, biar lebih higienis. Karena kita produksi frozen food, jadi higienis kita itu harus yang utama. Makanan yang kita produksi harus benar-benar bersih. Nggak boleh ada sisa-sisa seperti ini. Emang ngaruhnya kenapa? Ngaruhnya pasti ke umur simpan, ke kualitas pada saat dipanasin lagi. Tumis bawang bombay, bawang putih, cabai merah besar hingga harum. Wanginya bikin lapar. Nyatu ini bawangnya wangi. Setelah itu tumis daging cincang hingga matang. Dan ini sang primadona, brokoli. Lanjut aneka bumbu. Pak, kalau ini basic bumbunya apa nih, Pak? Jadi kalau untuk brokoli sultan, basicnya itu sebenarnya saus tiram, garam, terus kayak apa namanya berbagai kecap lah. Kalau daya simpannya biasa sayur-sayur gitu apa lama sih, Pak? Kalau untuk menu sayur kita rata-rata di 2 bulan. Makanan beku memang praktis bagi yang mengkonsumsi, tapi bagi yang membuat itu lain cerita. Terlalu matang, kurang matang, atau bumbu yang terlewat bisa merusak seluruh hidangan. Oh ya pastinya pernah dong. Ada satu batch kita nggak bisa pakai, nggak sesuai standar kita, ya pasti kita nggak bisa jual ya customer ya. Karena kita ngutamain pengalaman apa ya menyantap makanannya itu supaya seperti sama persis dengan makanan segar lah. Sentuhan terakhir, larutan maizena dimasukkan untuk mengentalkan kuah. Dan matang. Sekarang kita akan menggoreng tofu secara terpisah. Berarti kita masak jadi satu dong? Agak beda. Bisa. Maksudnya gimana tuh? Kalau dicampur tuh ya bakal hancur. Ini dia bisa ditopping gitu kayak di topping buat topping aja. Sebelum dikemas, kita koreksi rasa. Kita cobain dulu ya tadi ya masakan masnya ya. Semoga kita nggak terpukul. Semoga tidak terpukul ya. Kalau terkuk satu batch gagal. Oke, 1, 2, 3. Ya oke, Cip. Ini tekstur yang kita cari. Setiap porsi makanan beku siap saji akan melalui proses gramasi. Tujuannya memastikan konsumen mendapat jumlah yang sesuai, yaitu antara 80 hingga 120 gram per kemasan. QC-nya itu kalau misalnya dari atas tuh mungkin masih ada yang silingannya kurang rapet atau misalkan masih ada rongga-rongga udaranya gitu. Terus kalau misalkan kita ngecekin si brokolinya ini mungkin masih ada yang kurang seger yang lewat dari QC atas. Sebagai bagian dari standar kualitas, proses vakum seal tidak boleh terlewatkan. Dengan menghilangkan udara dari kemasan, makanan beku terlindungi dari kontaminasi, mempertahankan rasa, dan memiliki daya tahan yang lebih lama. Proses vakum seal tidak dilakukan hanya sekali, melainkan 2 kali.
Dan sesegera mungkin makanan yang telah dikemas harus langsung masuk dalam proses pembekuan. Sebenarnya kalau pas udah matang itu kita secepat-cepatnya didinginkan, habis itu dikemas vakum, habis itu ya kita lakukan penandaan di sini menunya menu apa, dicap expired date, habis itu langsung cepat-cepat dibekukan. Semakin cepat semakin baik. Jangan sampai proses pembekuan terlambat. Jika itu terjadi, semua kerja keras dan pemilihan bahan berkualitas tinggi sejak awal akan jadi percuma. Karena pembusukan bakteri itu kan terjadi pada saat makanan kurang lebih di suhu ruangan. Jadi setelah matang, pas matang itu bakterinya nggak ada atau mendekati nol lah kurang lebih. Habis itu pada saat suhu sudah turun, dingin dia pelan-pelan, dan dia tuh mulai tumbuh lagi bakterinya. Secepatnya dibekukan. Setelah benar-benar beku dan suhu hingga minus 20 derajat Celcius, makanan siap dikirim ke berbagai penjuru Indonesia. Ingat, keberhasilan baru terbukti ketika makanan sampai dan disantap oleh pelanggan. Itulah mengapa proses berikutnya tidak boleh asal. Pengiriman harus dilengkapi alat tambahan seperti styrofoam, cooler bag, hingga ice pack. Wah, setiap tahapnya benar-benar butuh ketelitian. Aku kan berangkat pagi gitu kalau misalnya kerja magang. Jadi aku nggak sempat waktunya karena aku juga harus jalan 30 menitan. Makanya aku cari yang praktis langsung dipanasin. Dengan harga yang kompetitif yaitu Rp10.000 hingga Rp30.000 per kemasan, usaha makanan beku siap saji punya potensi pasar yang besar. Dalam sehari, 500 hingga 1.000 kemasan dikirim dari tempat ini ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi biasanya pengiriman yang gagal itu karena dari third party frozen food service delivery-nya itu memang terlambat. Atau misalnya memang pada hari itu customer-nya tidak ada di rumah misalnya. Jadi memang dalam pengiriman frozen food itu sendiri terutama satu porsi, biasanya kita akan memastikan dulu kalau pas delivery-nya sampai customer ada di rumah. Untuk menghangatkan bisa menggunakan microwave, direndam dalam air hangat atau ditumis sebentar saja. Kalau untuk sayurnya, dia itu memang tidak seperti banget yang kalau kita fresh langsung makan, tapi ini buat saya pribadi 80% masih dapat, masih ada garing-garingnya, masih ada kriuk-kriuknya. Ketepatan dalam memasak begitu krusial, terutama untuk sayuran. Jadi rasanya tetap renyah dan segar seperti ini. Yum. Buat yang aktivitasnya cukup padat, ini cukup menjadi solusi. Saya lagi kerja, bikin naskah sehari menjadi, dan ini lagi lapar, jadi langsung diangkatin sebentar, langsung jadi beres. Gimana? Ada yang kepikiran mau coba-coba masak-masak kayak gini juga? Ingat, agak ribet, bahannya kudu segar, nge-frozennya juga harus cepat dan lain sebagainya. Bagaimana? Akhir kata, Ren Fernando, Wahyu Ramadan, Jakarta.